Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ma'adza uhilla lakum. Qul uhilla lakum at-thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum waskuru ismallahi 'alaihi wasallam. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat ini madaniyah, jadi tentang yang Yahudi Madinah sing takok kae sira ya. Tapi diartekno yas'aluna padha takok sapa yang Islam. Tapi yang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Kae sira ya Muhammad ya Muhammad. Mada ukilal lagi, mada yang apa bilangan ken halal nopo malah kemarin itu, kemarin yang Islam belum. Minato ami sanging pan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukilal lakum. Ukilal den halal lakum kedhi sira kabeh apa atau ibadah barang-barang sing apik. Sing boten kadar itu kan iki. Ayo salah dadi barang-barang sing Wama alam lan halal opo perkara keduduan. Alam tum kang mulang sira kabeh minal jawari sanging pira-pira hewan pemburu. Ayo kawas iki dikse pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sanging pira-pira asu. Ingat Quran sama turun pada pekeh. Wasiba ilan satu galak saling ambil jalan atau hilang yang dimana saling ambil makhluk alap-alap oleh mulang hewan pemburu mukalibina kali nganggo standar ulangan asu. Mukalibin itu saking kata kalbun artinya asu. Kalau tak cerita ilmiah asu ya asu anjing itu mulai kenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu itu sudah apa? Nama alam itu tinggal jauh itu mukallib. Hewan-hewan yang telah menganjing, artinya yang sudah punya tabiat kayak anjing. Kalau tak kita ini ya, tapi kalau kayaknya salah. Jadi ini mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, tidak ada ternak, ada nopo ternak lah. Dia nanti yang ada ternak kata. Orang-orang nopo ini dia ada ternak kata, singking juga songkos segala nopo asu. Jadi orang-orang nopo, bukan ada masalah. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad. Sing halal apa wae? Jawabe Allah. Mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asula ora apa-apa. Mulane mriki tafsir ayil kawasib minal kila. Oke, ini ngaji, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal kila. Masih bak waktu ini. Kalau terang kalau tak terang pakai anjing itu nggak pernah najis dalam semua bro. Kalau terang ini, dari biaya sih enggak terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu nggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing, orang uji anjingnya asal buka dia ada asing, malah nggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tapi rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan asu umat wedhus satu. Iku saya siji hadiah asu itu kon mangan. Mergo minangka wedhus stok dijogo asu saka serigala. Jadi dikeki lho hadiah. Lah Quran istilahnya nggih ngoten, wa ma alam tu minal jawarihi mukalibin. Dan ini sampai ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilab saking apa? Pira-pira.
Jadi bayangno masa lalu. Di sahabat riyen anggap pengen untuk idang, tapi kepengen untuk duluan rak anjing dulang kan ngejar nopo idang. Nggih. Nah, cara fikih itu kan hewan halal itu kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ini sampai sembelih. Nomor kali yang mati karena dibunuh atau kenapa? Misalnya sampai idang melayu sampai panah mati itu halal, bisa disembelih. Nanti kira-kira kurung atau betul hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu yang halal, jadi gak usah mau disembelih itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wama alam tu minal jangan idam melayu tawi wonten nopo riyen kan kata sapi liar melayu nopo libes nopo melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan nopo dilatih kan. Lah itu Quran itu sirine itu nyontok nasu wa alam tum minal jawarihi nopo bukan libin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah ngebaca sapi ini, kalau cerita ini. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Itu termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya Ashabul Kahfi itu bahasa Melayu kalbu. Ngomong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kok misal kita tampiko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren ket terima kasih. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah nasi. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darahnya asu najis. Nggih, darahnya asu terus nopo? Konsekuensi dari darahnya najis dijauhi, diburu, dibunuh. Mungkin lek kula mateni asu merasa ibadah. Jadi desa kula ora asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu desa kok nasune berarti daerah abangan. Nek ora nasune daerah sana. Jadi buru asu merasa nopo? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri juga mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jadi apa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Menghargani asu ini sudah juta 100 juta gitu. Ning Indonesia asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Asu. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar sebenarnya apa? Wa ma alam tu minal jawarihi apa? Makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis itu terus kita lupa khawasul kalbi sir ini khawasi asu keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener ada darahnya najis, bener rambut sembelih jadi ternak. Gimana? Justru barang istimewa ora perlu dibunuh gitu. Karena istimewa, karena asu halal supaya orang pitik malah besok sate malah cepet entek. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas murni ya, orang yang tidak bermasalah. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kitab. Kitab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih, ya asu sing sampai dulu sing ngrasa ibadah. Nah sampai tangkel. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Ini pasti ini ukilah. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora usah cocok. Nanti sampai cocok ya. Ora ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis itu ora Nabi nanti ngendikan idza walago na hadikum al-kal fal yakzibun apa sama. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walago gitu. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji oke. Istilahnya walago. Asli lho. Teks hadis tidak kayaknya lho nggih. Ya kan teks nopo? Hadis. Istilahnya idza walago ina hadikum al-kalbu fal yakzibun apa? Sama. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, fal yakzibun sama. Basuh penjilat. Asli tak gitu. Jadi Nabi ngendikan ono istilah milat, ono istilah adil.
Nah, ini semari ekstrim itu istilah gila. Wadah itu ada minum, pertama wadah minum, sebagai ngombe atau wadah di sesuatu. Terus wonten istilah. Imam Malik darani ngongkon baso itu ra mesti nanti. Barang rusak, barang isi, tidak sampai najis pun istilahnya kan. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak iki kan apa? Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Ini job itu ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salat. Tapi nak jenenge wadah minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak ada, sehingga ada di sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu tak abud. Soalnya Nabi kalau ngomong basuh 7, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis nak. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengen ilmiah, sampean takok nang pulau, atau mungkin ditulis, mungkin sampean ngaji mungkin ya. Masalah sih, mungkin tersare menurut Imam Malik tidak nak. Dibasuh itu tak abud. Soalnya Nabi memutuskan basuh dibasuh, tapi rawan akibat itu darani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilah. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilah itu bedanya. Apa nak gelem ditimbang wong wedok. Wong rayu lah dimek sampean agak keberatan, nanti dilati ya keberatan. Lho dilat tetep benten. Kowe gelem demek Mustofa nek didilati itu ora. Lho kok terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho kok ini cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i boten. Ya ora dilat, kok demek najis. Lah iku sing harus ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus di napa? Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama dulu hadis tidak walaupun kita akan dikum al kalam fal yaksilu apa itu asal usulnya cerita ini. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun al-sirat. Omah kurang arah barokah, kurang arah kelebon malaikat. Sing ning omahe kok nafsu to gam. Wah. Ora wong omahe nafsu ning gam. Macam-macam. Terus wah, tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing nafsu. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda iku semua malaikat, wong biasa ora ngrama. Malaikat akhirnya ulama dhewe terijtihad ini. Akhirnya jadi istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana. Dari ulama sufi pro wa rahmati wasatul lese ora ana wong rantuk rahmat. Ya ana asune ora ana asine tetep rahmat. Pusing. Yo. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab kok. Malaikat adab, malaikat mati bebas. Rasulullah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah, malaikat adab lancar. Malaikat mati kenapa? Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepe ana asune terus ora rahmate pangeran? Ya tetep ono kan jawaban. Nyatane wong biasa ya kelar mangan, berarti untuk rahmat. Ya kelar ngombe, akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ihya itu bahasa kinayah. Jadi Nabi ketika itu bahasa kinayah. Baitan muradan bihi al-qalb. Mula cerita istimewa. Baitan muradan bihi al-qalb. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Au suratun muridan bihi al-khayal. Jadi malaikat itu tidak masuk hati. Di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barang itu, atau mental koyang, dengan berimajinasi berpan. Ulama sufi macam wong istihad tak kayak menang-menangin diri, agar dia pendapat mesti dialah. Jadi wong istihad, boleh dia pendapat mesti duit. Dengan apal orang tak baca ayat, alasannya nggak ayat. Wastu alaihim naba'allati atenahu ayatina
fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu bika walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a. Tulisannya itu di famasaluhu kamasalil intahmil alayhi alhas au tatrukhu napa ya. Wong alim sing ra iso nglakoni ilmu iku wong-wong alim sing ngrasa abadi iku kaya asu kamasalil la asim bi intahmil alayhi alhas au tatrukhu ya. Mbok sentak yo melek ora mbok sentak yo melek. Selama nafsiri toma asu itu penyakit napa? Di ulama sufi dinggon, maksudnya asune ngono to. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental to. Mun sari sampean cek madzhab Syafi'i napa gaya bebas. Lho kula saya dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah kok. Betul perkara aneh betul. Saya punya akurasi ilmiah tenggene madzhab fikih sampean maca teng Al-Madzhab Al-Arba'ah napa teng Mahali teng kene wonten keterane dari Imam Malik kasun aja. Mboten, zaman ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilak. Wis dilak disebut ada. Loh itu kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Ya gitu. Sampai di demek Mustafa game nak dilak ora. Terus ada itu ada mungkin. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ora mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh nek telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya pancen ada ya patese diu. Ora kudu asu, dadi bayangane ora kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebo bae cung nggo ngombe. Nggih mboten kira-kira. Ora ada mana. Lah ngaji dong ngalim pengalaman. Amalan ini Imam Suyuti tetap makni nafsiri ayil kawasid minal ilah. Ilah itu jamake kalbun. Artinya apa? Asu. Orang Syafi'iyah, orang Syafi'iyah jejeran Firawani. Kalbun itu sepantangan kalbun. Tapi Imam Suyuti tetap nyontohna minal ilah. Ini Imam Suyuti itu. Minal kalbun, ya kalbun asu. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu nafsu. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya, karena dihukumi nafsu. Ya itu jenis ijtihad. Imam Malik menitik beratkan pada jilat dia. Dan jilat dia ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i nak jilatnya wae najis liyane ki melok. Ya, masalah ijtihad itu panjang repot. Ya dikatus ngenten masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Jika Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wa ma'alam itu minal jawarihin apa? Mukalibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah karakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begini. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengirim makhluk jenis apa? Kapan syukurnya kucing baca kita itu masuk ke rumah 10 tahun menyala miwak. Lawang Islam gue hyper ada kucing, macam nasibnya kucing apa? Ceritanya itu dari Nabi kucing turun nih sajadah digunting demi apa? Kucing. Wong banyak karek adat toleran. Padahal ceritane asu ora kurang untuk hormat. Ashabul Kahfi di rumah dan sitok gitu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolim. Mana budi-budi ke daerah santri ora asu. Ke daerah apa kan? Ono asu. Ya pun saniki mun ngoten ya kudu kaya ngono. Tahu-tahu begitu. Sampai mari spekulasi dari kiai rumah asu. Karena dengan kiai asu. Mau ngurang rumah asu wis darane oke. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui. Tapi watak tomak juga.
kita waswalihim nabal lagi napa atina wa ayatina fansal qaminha fa'at wa syaiton fakana napa minal qawmi walau sina la rafa'na biha walakin nahu akhlata ilal ardi wa taba'a pamatalu kama talil kalbi intak mil alai yalhas au tatruhu napa jadi cerita madhab fikih itu tentang ini secara fikih di hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa. Ini ku zaman kuno yang nak ngejar ikan itu menyuruh anjing kan. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya kalah. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anak. Jadi sampai rasa takut, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampai di ujung ini, ketika dihukumi suci apa orang buat basuh gitu, tenung jadi didilatasi buat basuh. Kalau sampai nabi ngombe, gelasem didilat bu, atau didilat sapi, kira-kira buat basuhnya bu. Basuh. Aku ngombe cara sebagai apa rugen. Tak basuh, gitu. Apa mereka orang sakit bu. Jadi waktu itu biasa mah apa berlebihan. Muka lipin. Kang wis mengancik, sing wis dipilaku asli. Kalon teh muka lipin muka. Ingkal lapul kalban. Kalap wis nglepas koyo asu ingsun, kalau bae asu kita. Arsal dua. Tegese wis nglepas ingsun ing kalbu ala saiki ing atase dua. Tu'allimu naguna. Kang mulang sira kabeh guna ing kilap. Lafat wa alimu guna halus dari hal minggu kali. Saking kali minggu. Itu adibuna guna. Tegese wis mulang sira kabeh guna ing kilap. Mimma alamakum. Mimma sing perkara alamu akan mulang ing sira kabeh sapa apa. Min ada bisa disangking kira-kira tata kramane kedua. Jadi mau hewan yang halal itu kali di dalam syariat. Hewan yang disembelih, kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi itu zaman periode kuno. Misalnya berburu kidang, nopo berburu bibis, nopo berburu, nopo ganteng ini ngongkon asu kan mungkin nak dipateni mati gitu. Nah ini kalau cerita terus wong pertanyaan, nak ketepil dia, nak berjejes, kalau nggak ada paman sudah dia akhir mati terus dipangan. Jadi alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang, cara pakai macam halal, kidang sampean panah terus mati. Cara pakai dong halal kan gitu. Meskipun ras sempat disembel. Saya kira anaknya kan nggak panah, bedil langit, tembak. Nah, terus sampean halal loh, bedil langit, mati. Nah cara pakai mati. Manuel sama mati halal. Dora itu cerita ilmu. Halal. Itu betul namanya. Mantap. Halal. Bedil. Rata-rata nak kiai Jawa niku kilap. Alasane ngeten. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landep. Dari kiai darani ukuran landep ku apa? Ra iso tembus to ya. Dadi kiai sing darane ra landep ya cara yo lucu. Lah mergo ukuran landep ku. Oh nyata tembus. Tak barang tembus ra barang landep yo lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki kira. Kiai Jawa. Mergo darane ora sing halal darane. Cara kiai kula wong bakas ngono berakhlak nyate. Nyate nak karwan tak. Mesti berakhlak nyate. Berakhlak itu gak titik. Ya delalah kiai-kiai sing ngilafno ngoten jen kiai-kiai sing ngicik di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula mesti wong bakas niku ora tau nopo. Uripe gak makmur. Dadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mergo ge nyata. Apa nak ngaji kita fikih atau ngaji mungkin wah. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik juga. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih sekali-kali ngaji. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram tidak kecuali khinzir.
Dan mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu, yaitu khinzir, celeng berarti hewan ini. Terus dan hewan sing dinabin miklab, yaitu sing duwe paruh kuat, atau sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contoh, Imam Syafi'i ora roh contoh. Menate wonten kiye nyontoh dibantah. Cengkraman kuat itu contohnya kok bido nak yang perempuan, macam bido kuat di kuat, alap-alap gitu. Dan nak saya manuk cendet, kutilan si cilik-cilik itu orang. Tapi cara kiai sebenarnya, aku kan tak cara hewan tak level. Kanggo laler atau kanggo ulat sing dadi makanan yo kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh, kan carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok ora oleh kuat. Kagak entuk mangan dene, mangane kudu berbu. Ya itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu haram. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amru illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus au fiskon udah diwiri-wiri wong nyangkut nyebutin. Tapi yang jelas kewan disebut yang mesti haram itu mati, bahkan. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala atau ini ya, ila ayatku namanya, setelah itu. Al-dama masukkan atau detek, kalau Jawa dikek. Allah mah singsi, atau Al-fiskon uhilla liwairillah atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya yudiha bismillah, dipotong tanpa nyebut nama. Itu yang disebut Quran tetap bab untuk daging tetap Allah apa? Sehingga Imam Malik darani mangan daging asli mau kerupuk. Banyak lah hasarot. Kados kuwadah, kados kula. Pokoke standar ini bergerak kok mangan lho panganan kok tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madhabe Malik kok terus, sampeyan nak ngaji zaman ngaji nggih mboten. Tak krungu mbok madhab Malik kok sing haram. Hampir enggak ada gitu madhab napa? Malik itu enggak ada. Terus madhab Syafi'i duwe kok itu sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i duwe kok itu kullu hayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim fakul umat tahbasadul arab bertiga asalimah bahwa haram ini asli tek dawi mazhab. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi, dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, tahbasadul arab bertiga asalimah, dan orang yang masih waras juga menganggap jorok, maka hak. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah pokoknya sampean roh cacing jijik. Tapi mau mapalar atau jijik? Mapalar. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras, itu darah ini. Nah wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing gitu. Terus kena fungsi hilang jijik. Kemarin penyakit mah mari. Mulai balik mak, ilmu agama sebenarnya pun tak. Mergo ketika secara sains itu dilawan, itu kan ilmu agama nyorong. Misalnya ya, agama ngaram ulo, kowe kiai ngotot ngaram ulo. Bareng-bareng seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo ini gunanya gini. Terus kowe ngono kok haram. Jadi boleh dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai zaman Nabi iki. Gue misalnya ngaram ulo, kadang-kadang ada penelitian, ulo kena ngene-ngene di sini, kok haram kan mana? Juga sampai nyesali asu najis. Oh hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani lah. Sebenarnya mau agama nanti kiamat, nasibnya musibah ya mas. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak tahu. Mulai minggu-minggu ini kalau sukani ilmu, minggu-minggu ini kalau pas munajat dengan Allah, saya tidak mikir hidupan dia itu hidupan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu ayat Quran itu mau hubungannya melafat Allah. Dan sing iso beda. Ini kan wonten sing hafal Quran iki, sekseni omongan itu.
Karena ketika Allah tidak disebut, itu teori Quran itu sendiri kok teori yang malu. Misalnya saya contohkan ya, manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rada gede kuat. Pas rutin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk menehnya bener. Itu secara teori sosial, kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan. Berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahu ladzi khalaqakum min dhafin summa jalan ba'da dhafin kuwatan summa jalan ba'da kuwatin dhafau wasaysa. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakno lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Wong sampe sujud pengiran sangi syukur kula. Sing iso bedakno ilmu Quran ora nyebut Allah tok iki. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI yo ora ngono iku, wong cilik-cilik gede digasan ABG kok tuwek meneh nunuk-nunuk deg-deg. Iku ora usah Quran lah yo mesti ngoten. Iya ya. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam ngunsurno ngono iku krana apa? Cara rogen aku Gus amat tasawuf wis pokoke kabeh kersane Allah. Tapi tasawuf kok pas umat. Jadi iman kebutuhan orang Islam rasa ngerti pas umat. Yo kudu ngono terus ora ana umat sufine ning apa ora umat sufine ning awake dhewe. Itu sing iso bedano Allah. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya la syamsu yang baghi laha antut bikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbah. Wal qamara qaddarna manazila hatta aga kalujunil sampai saat terusnya dari kata tafsirul azizil semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil. Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam yang bagilah antudrikal qamar, matahari tidak mungkin nyelip bola. Lasam yang bagilah antudrikal qamar karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun berpapat 6 bulan per bulan selesai, mestinya cepat rembulan per bulan selesai. Matahari mau peng-papat terus jadi musim papat nih. Artinya andai kan nggak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedano ya mergo sebenarnya kata kedirul azizil ali. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Gempa itu termasuk orang Islam sing terpelajar didarani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Beda nih orang Islam nyebut Allah itu kersane Allah pada fenomena alam kayak itu orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi terus sepakat jenis gempa yang bumi godang disepakat. Ini masalahnya nyebutnya tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat iki mulane sing apal Quran pulau. Niku digolek ya. Lah niku kula nu apal wis kadung apal tenan ana kon golek ayat ra. Ayatnya apa? Akhirnya itu yang dimaksud Quran dzalikum bi annahu idza tuya wahdahu kafar tuba yusraf bi itu gara-gara wong kafir ben diadab mergo nek disebut Allah gak trimo. Nek disebut liyane malah trimo. Misalnya ana wong nek ateis utawa PKI bocah cilik, cilik itu tua, barunya cilik, cilik kuat, kuat ditapet tinggal tua meneh terus lemahnya gede. Nah itu kersane Allah. Ora kersane Allah berbuah nggak ngono iku. Dari saat ini pun ketok, bedane wong Islam mbek ora Islam. Iki wong Islam nyebut Allah. Kulo nu munajat, kulo nek sampean ra iso nerangno ra sampe melok kesimpulan ngono malah kok keliru. Malah keliru emang. Malah gak karu-karuan. Nah artinya memang bedanya nang mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku Pak cerita. Kulo kan kulo ya kulo. Artinya ora perlu ngibantu sampe ngibantu sak level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Dan guru meyakini lah, wong muda bulan orang, berbalik Quran tak, jadi itu bukan tak, buatan acara pulang mungkin, bukan tak kan, guru ini bareng kakak tu, pokoknya cara aku orang mungkin, ya pun pak acara jangan,
Mun kula mboten bantah. Lah kok ngono bantah nganti jam-jam nanti. Mari jenengan dalil Quran hadis barang. Nak jenengan dalil mungkin sampean carane maknani keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan nafsi bener. Terus kali ndak elek. Semari kula ora trimo sampean dalil. Lah dalil iso wae sampean salah tafsir. Niku sakniki digawe dalil ya teng Kudus teng Rembang ngoten. Nek ana kiai Golkar CCKB gak dalil Quran pun cara jenengan. Jenengan nafsi bener. Tapi nak jenengan dalil TKB tak Quran, ana Qurane P3 ana Qurane, P2 tak bantah terus. Quran kok wong akeh ora ono urusan iku. Lah nek penaman cara kula. Aman kan? Ya pun cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Tapi tenang gitu. Jadi saya kula pribadi pas mengajar teng pengira. Kula kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa. Tapi ketika Allah tidak disebut, memang kayak sama. Misalnya Quran ngendikan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Padahal disko bima'il kabeh tanduran nak disiram dibanding yang sama. Tapi rasanya beda. Yo wong masuk PKI yo darani ngono. Salah sak wete padha mateng ya ono sing kecut, ono sing rapati kecut, ono sing padahal disko bima'il padahal bandine kok sing bedakno wong Islam bera Islam nak cara Islam ngono iku faktor kersane. Nggih mboten. Mulane tetep akhire apa sirine ayat iku ya mergo domir sing nuju apa wanufat dilu. Saya lebihkan, saya bedakan antar buah itu ba'dha batin fil. Kalau berarti sing iso bedakno saya Allah itu kami Allah itu. Wanufat dilu. Mergo nak mbok ora sebut Allah, mbok teorine wong modern. Buah-buahan itu kelihatan ya sama, tapi rasanya beda. Gak usah sebut Allah kan sama nih. Sebatas itu kan. Berarti urung sampai Allah. Sebeda orang Islam ya darani Allah itu menciptakan buah-buahan sama. Tapi dia menciptakan rasanya beda. Sing akhirnya sing beda nyebut dia Allah. Sampai terusan rahmat, bolak-balik daripada riskan reso nyontok, malah repot. Pokoknya api ini, pokoknya cara bisbak, saya ngapa bisa nyebut apa wis suwe. Lah aku sampai dalam kesimpulan terakhir kono sampai darah nih, ya wis suwe. Malah loro. Api ilmiah malah dinyek wis suwe. Suwe. Tadi. Soalnya lagi ngerti. Ngaji paling gede untung di kondukan pulau kerja. Ngaji lihat-lihat ini undang khusus. Jadi panitia kangelan, mending kita kalah. Ngaji numpang. Jadi aman. Panitia itu aman. Orang ada salah dong. Nopo anak ngundang konsekuensinya itu apa? Tidak ngatur macam-macam juga. Tidak numpang. Tapi kalau akan wong alim. Jadi buatan kalau nak ngaji gitu. Cek diulang di buatan. Cek numpang cek ora. Yang penting iki jujur ngoten iki. Dadi ora beda. Kulo harus sampe akeh nak mulang ngene iki ora mbok salah ndeblek ngene iki. Lebih iki jujur. Mergo kula mulang pancen niku. Keyakinan kula mulang Quran teng arep kersane Allah. Jadi kula tetep jujur. Karena saya baca ini di depan Allah. Titik. Allah menang kan. Orang ngarepe sampean tambah tak. Ana lagi bebas. Yang ibadah liyane. Kok cara wong alim ngaji ibadah. Lah nek ora ngaji ibadah liyane. Masih banyak. Lah nek kula nanti dibukro lihat haji nggih kok. Sampe kok bakal haji perkara ibadah. Lah nggih kok ibadah liyane. Perkara haji. Gitu. Nggih kula ibadah napa? Liyane. Nek marahi mesti nek melarat ra kaji nek kaji mlete. Jenengan kok kaji mlete. Kok tak koron lho. Kok tak koron aku cara liya. Kuwi FSC rasa teng langsung teng mriki. Mergo kula eling apa rasa ngenteni teng Mekah. Katung mriki mau. Malah jos ora tambah. Tapi tenan, banyak buktinya. Islam begini. Fakulu mimma amsakna ali. Mimma allamakum wa min adabi sayyidi saking adabi. Fakulu mongko mangaro sira kabeh masa ing perkara amsakna. Kang nyekel apa kilap utawi jaware. Alaikum krono sira. Kira-kira kita memiliki wa alaikum krono sira.
Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu demi karena disuruh majikan. Tapi kalau dia berburu karena karepe dhewe, berarti dianggap haram. Kalau asune mau berburu karena karepe dhewe. Jadi itu jenis lima amsakna napa? Wa ing qatalna. Senat bi alam yakulna. Wa ing qatalna senajan sampai mateni apa jaware. Di ayat pun laga bareng kemangan mate makan apa jaware minggu sangi kita soal. Bikila fiwiri alamati kelawan berbedani kewan sing ora terpelajar ora dilatih. Pala itu mung ora halal apa sih? Apa buruane jaware. Wa alamatu haute alamate jaware sing alam. Wa alamatu haute alamate mu alamah ini hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antak pasti. Yanto mau melepas, maksudnya mau berburu. Apa mu'alama ida arsal nanti kan yang melepas itu. Bahkan zajirolan yo gelem mandek apa mu'alama ida zajar nanti kan nyegah. Misalnya asu terlatih ukurannya ngotot. Bedak wong itu, gitu bedak. Kon leren gila. Kon leren tetep bedak berarti apa emosi. Asu keren. Berarti asu di interest pribadi. Iya maksud asu di interest apa? Pribadi. Nanti kau kan gak nurut. Kon leren tetep buru aja. Berarti ya kepentingannya deh. Jadi gampang. Itu kok ngeduli kepentingannya deh. Batun sikulat. Ini kalau jawari aso gak buruan, orang tak pulang orang mangan apa jawari misalnya buruan. Jadi tenane ketika nyekel orang dipangan, tapi digowo panjang tujuannya tiga nama jika. Wah kalau mati sidik perkara irofu kang den pinawur bilang apa dari salah sama paling sidik dijajal gitu. Pain akarat ini. Mongko lamun mangan apa jawari. Kalau hewan pemburunya dhewe mangan misalnya suwet paling sampai maam sernawas. Paling sama orang orang koswaya demi mas yang bertolak empat nakangnya kalau berjawari ala soalnya demi gosip Jawa. Ya tadi dipangan dewe ya berarti dia ini berburu karena kepentingannya dewe. Jadi anak ngono pala yang tinggal mengorang halal memangan hasil buruan sing asune dewe minat, itu orang halal. Kama pihak susah itu. Kaya ing dalam hadis terus wafihi lan iku ing dalam hadis susah kan kaya ana keterangan an-nasaidah. Saat sampai buruan sing krono panah, jadi kewan misalnya tidak melayu sampean panah. Iku ngoten ida usila nalikane dilepas apa saking panah. Nggih, wa zikira lan disebut apa ismu wa asmane Allah ali atas sesuai. Iku hukumnya kasoi bil mu'allim minal kaya hukumnya buruan sing kasoi bil mu'allam. Kasoi bil mu'allam kaya hukumnya buruan sing diulang minal jawari sing sanging pira-pira apa buruan sing gampang nak makna kalau kiai kuno gampang ini kok enak mana kita mau jadi bila yang halal arah untuk itu orang kan buat kurus mabohi aliwat kurulan nyebuto siro kafe ismabohi arah asmane Allah buat kurulan nyebuto siro kafe ismabohi dan itu sampai percayakan teori pulau ujung-ujungnya paling penting nama Allah buat kurus mabohi buat takumu innawa sariul Islam. Jadi sing beda no Quran ilmu wong Islam ora Islam nyebut Allah. Lah misalnya boten nyebut Allah kan sami to. Ukuran hewan pemburu yang terpelajar. Itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Mesti caci lah, wis suwe nak ngono ki. Mergo yo pancen ngoten nggih, Bos. Sing iso bedano ya disebut kata Allah. Lan istilah itu alimuna guna mimma allamakumullah. Allah disebut penting. Engko sing iso bedakno ilmune wong Islam bera Islam disebut. Cara ora disebut Allah iki sami. Artinya boten sami iki sami. Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Iya betul. Rasanya nyebut asmane Allah, PKI lah nggih ngoten, wong Rusia lah nggih ngoten. Sing iso bedakno ngene kudu alim guna mimma alam. Terus bedane nang wong Islam pas mangan buat kurus mabohi aleh. Terus Mbak saat makanan gitu. Andaikan kamu cerita fungsi makanan, makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya podo teori medis, teori ini PKI, teori ini yang tidak bertubuh. Sehingga beda apa? Ya was tulis mabodi. Karena orang Islam saat makan nyebut Allah. Karena fungsi makanan sama itu. Orang PKI kita tahu mangan ben apa ya ben marek, nak marek dia tenok. Masih Mustafa tahu mangan mus. Itu ngobrol tadi kan. Bedanya nak orang Islam, kok mangan bos?
Gue kekuatan ibadah. Kan kita Islam itu. Jangan kekuatan. Jos. Kawin kekuatan. Apa dodo nuruti nafsu bira iki sama gerbang kawin nuruti nafsu apa? Bira. Tapi nafsu apa tahu itu. Makanya mati nabi. Terus kita Islam kan ini. Jadi ini apa? Islam nggih ngoten niku kudu ciri. Waduh diraih gitu. Tapi tenang ngaji tenang itu guyon. Maksudnya itu tenang. Cuma ilmu kakean ada nyampe nabi. Berkumpul nak pas-pasan kabeh jago penting. Ini mau cerita kok diangke wakeh tok kabeh. Aku pakai biasa, aku pakai wakeh. Berdusi tok olehnya kok tenang. Jangan cocok. Duwe iki ngoten ki tak di dhuwit 10.000 boleh nyekel tenang. Nah dia mesake ra biasa gitu. Di pulau guyon masalahnya pancen aku punya akeh. Akeh ora iso guyon. Mergo dhek ilmu sitok ora iso yakin. Kuwatir keliru. Lah kuwatir keliru dadi ora guyon. Ora guyon dadi sopan. Tapi akhirnya sopan ya apik. Untungnya sopan terus akhirnya apik. Cara gak wis gak karo-karuan. Nah, kula wanikan. Kula guyon masih gampang syukur. Jadi jujur kula nak munajat di pangeran tamu. Gusti wong NU cek wong santri cek ora NU. Jadi wong urip mesti di masalah problem ekonomi keluarga. Dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi tidak ada masalah. Ini wong urip di hutang, di kasus, di kekurangan dan itu kalau saya hayati mesti enggak bersyukur. Mana terus lo dapat. Tapi tak munajat sampai pangeran itu lo buat dapat dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional ya sampai enggak OPK. Kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga hidup kan penuh tantangan. Iya betul. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada rintangan, yang namanya cita-cita ya ada problem. Jadi beda orang Islam apa? Dewa Tarjuna minallah malah problem firman itu ujian. Nah Mustafa jawaban kan mus kok ndi ujian. Jadi semua ciri khas orang Islam ya nyebut awal itu. Iya betul. Melibatno Allah. Iya nih mirip tuh. Persis. Kamu tenang pura, kamu tenang. Tapi kalau yakin, sampai malah yakin di sana kan yang tak pas munajat pikiran aja syaratnya. Sampai di keputusan itu saat munajat pikiran. Munajat itu nak iso standar. Inna nasihatal laili ya 1 tahun apa munapa. Jadi standar di mata Quran tetap qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana terusannya seperti inna nasihatal laili ya 1 tahun apa munapa. Jadi kalau kamu baca Quran itu malam-malam karena bacaan malam itu lebih mengena hati. Inna nasihatal laili ya 1 tahun itu apa mungkin dan lebih tertanam gampangannya kan. Pancen benten ya, sampean mikir pas tahajud kan gitu. Bojo turu kanca ora ana musuh. Anane sampean ketemu. Sampean sadar bahwa saya berpikir di depan Allah. Misalnya ngeten. Sampean mikir misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita. Kok balung wis hancur lebur iso ditanya namanya. Padahal wis hancur lebur yang pertama. Kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah sakit. Tapi ketika sampean munajat di pangeran terus evaluasi. Iya, belum tetap bisa ngomong. Aku tahu orang. Soalnya kalau lahir tahun 70, tahun 60 kan aku orang. Orang itu sudah itu. Aku menang ke kadung loh, kadung. Akhirnya pulang mau Quran. Jadi tadi teori ini Quran kan ngoten. Ketika orang tidak percaya bahas, tani sama bukit teori ini Quran ngoten. Bahas itu enteng, misalnya bahannya. Wakat sholat tuh kami kau 200 takut saya. Aku tahu gawe kue di Serono. Iya betul. Bahasa ana bahan ya, rupane balung. Iya betul ya. Lah nek sampean ana, malah ana bahan ya sangka ora. Sangka ora. Mulane sire wakat salat tukang kopi walang takut. Misalnya alasannya sampean, tapi kan nanti wonten sperma, ono hubungan senggama suami istri dan sebagainya. Iku kok sapa? Masih pakar barat lah itu sepakat. Nah, turunan manusia itu sama. Cek sitok masih orang Islam darani Adam, wong Kristen darani Adam, wong sing agama darani mbok ketek mbok. Tapi tetap sepakat turunannya sih. Tak tahu ora ono lek. Intine tahu ora. Jadi ketek di Adam di apa terserah teorine masing-masing jelas tahu ora ono. Mana sampean ngaji Quran sing percaya betapa Quran itu rasul. Tapi rasional sing disebut Allah. Ini ku hal kata alal insani fi minat dari lam yakun sayab
masbura. Manusia kok melete, mereka itu pernah mengalami periode yang tidak siapa-siapa. Lam yakun syai'an masbura. Hal ata alal insani fi minad dari lam yakun syai'an masbura. Pernah ada di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini demi Allah dia manusia kan? Berarti kan pernah ada. Malah yang Mu'tazilah Banten Ahli Sunnah itu kalah, besok Allah kok. Bukan orang Mu'tazilah kan nyata. Manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatanya aku mengisai rugen juga sampean misoi. Kowe jotos saya kasil jotos. Pas ra kepen ora kasil. Dari Ahli Sunnah iku padumu wis ana kuwe, ha. Wis ana kuwe mesti ape jotos ape ra jotos. Lah kowe saiki kok wujud zaman kowe ra ono, apa kowe tau karep wujud? Entek. Kok terus kono. Lah kowe ora ngajar. Ya bodoh, saiki Mustafa kepengin ngomong, kepengin turu, kepengin nyuwek kitab. Lah saiki pas turu kok iso tangi, pas ke turu apa dikarep tangi. Gimana? Sing tangane sapa? Lho ora sing karep tangi sapa? Paham? Iku keton apa ana nek ngono iku? Nggih mboten. Iya saiki rugen ben mangan, ben ngombe-ngombe. Nyatane iki Gus kula nek dikarep gitu sampean ben mangan, ben iku padumu kowe wis kok. Lah kowe ora ono, zaman ora ono kok karep ono, kok saiki ono. Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran sifat kholaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena andalan Allah ya sifat kholaq. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepengin ngrasa awake dhewe sing lakon. Kowe saiki sampean saiki mangan, mlaku, ngombe, mergo wis kok. Lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku, mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni dhewe. Lha iku sing dimaksud ida matal alim daban sunah wong alim mati ilmu ilang paru. Wong kula ora ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerangno ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitabannya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya sampean paham. Oh iya kenapa sifat Allah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istinadu fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dhewe sing lakon. Kan ngono to, wis saiki wis ono kan. Ben ngaji, ben turu. Umat iki mbak ngamuk, umat sipine rido kok. Kiai Fatuma. Sipine nak umat. Umat iku mergo wis ono, nggih mboten. Zaman rumono kan ra kakean tingkah ngoten iki. Lah iku mergo wis ono. Jadi Mu'tazilah mestinya ada no. Lah iya ngono iku mergo kowe wis ono. Zaman ki ra ono apa kowe karep ono. Kok terus ngono, Mas. Tetapi itu tenang. Mana ra percaya gini munajat. Wong Islam mesti kira munajat iki elek. Di umat ora ono munajat. Al yauma ukhilla lakum thayyibat. Alama indal iki sira ukhillatin halal lakum di sira kabeh atau ibadah pro barang kena. Itu salah dari barang-barang. Waktu amul lagi nak kitab lagi halal nopo pakanan wong sing ingat sini wong alim itu saya udah betul yang wong alim itu gak kenal tapi aneh-aneh macam ini sejarah ilmiah wow kalau balani malik mungkin ini kados makhluk yang sering ketemu wong Kristen Yahudi kalau maknanya kan ya aluna takut sopo Yahudi itu orang Islam, joro sampai ada Yahudi di padang Islam. Gimana? Kalau mana ini kan saya naik, kok semua Yahudi itu orang Islam. Oh Islam, dibanding sampai bar Yahudi kok dibanding apa? Tapi saat ini bener, tak kulon mau ngalim tenan sama ngerti. Ini kan batu amuladina untuk kita, dapat ikut Yahud, wan Nasor. Karena pernah ada, selalu ada kesepakatan. Misalnya wong Kristen sampai wong Islam bedane Trinitas. Tapi nak masalah dzabah ini wong Islam lah sepakat sembilan wong Islam yang halal, sembilan wong Nasrani nggih. Halal ini kan takbire sore nggih. Wa ta'amul ladina kitab no. Dzabah iku Yahud, sembilan wong Yahudi wae. Jadi ini maksud itu lho boten kula sing. Paham nggih? Mulane kok kula maknani cek wong Islam, cek wong Yahudi. Tapi lho ajane iki kula ajane ya grogi. Gak tak grogi Allah. Kok disamakan itu? Kok disamakan? Ini macam dia begitu, ngalim barang ngalim. Lalu tapi tenang, kita kan mau cedera tu. Waktu amuladina kita mau, dapat itu Yahud. Mulanya alunau sampai mana ni? Cek Islam cek apa? Islam. Sampai nak takut. Islam diam tiru padam. Ya maksudnya konteksnya memang masalah data itu boleh. Sembilan yang Nasrani halal, sembilan yang Yahudi ya.
Apa mana sebenarnya tiang apa? Islam. Paham? Mulane teng mriki Imam Suyuti nggih nafsiri wa ta'amul ladina utul kitab babaihul yahud wan karena kita beda itu dari segi akidah. Itu menyangkut sembelihan. Itu kali misalnya kayak Rumanto nasihati anak itu mungkin mereka Islam saudara, BPKI. Itu misalnya dagang, semuanya murah itu mulai. Sebenarnya kayak mau terbaru ini, murah ya tiba. Namun misalnya pakanan dagang, mesti orang fanatik. Mulai di Islam mengerukan pakanan, dagang orang fanatik. Tentu mereka bukan fanatik kok, sama motor dewi, bukan jari pulau. Data itu jauh. Pulau motor kayak gini, nah sampai jeruk-jeruk mau, cara besar orang motor pokoknya tak motor ya data itu jauh. Orang cara besar macam pulau motor nih, data itu jauh tu, motor-motoran. Khilul lah, utawi panganan ahli kita bukan halal aku. Ya mulane wau sirine rahasiane kok kula waca ya alun atakok sapa Yahudi Medina utawa wong Islam di Medina. Lagi diterusno Kristen yo kena wong Nasara bareng. Nah sampe orang Indonesia ono PKI bareng. PKI boten aksa. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak mesti boten. Jadi mesti boten. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini Tuhan. Dalam banyak hal, pokoknya orang yang meyakini Tuhan tetap dilawan. Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lainnya sering diakui. Kasus ini kan menyangkut dabaeh sembelian. Nanti mau diskusi dalam seminar terus mau itu tokoh lintas agama. Terus jadi ini tuh publik kok, bagaimana mau nggak percaya kan? Nah pas ngaji kan kalau terang kan ikhlas lagi. Tapi nak seminar terus di kampus itu bagus sekian. Toleransinya urusan toleransi ngaji orang urusan toleransi urusan perilaku kampanye orang urusan ini itu diketel bareng kilo lakum halal sira waktu amukum ini toleransi menen terang utawi pakanan sira kabeh iya lah pakanan Islam yo kilul lakum sewit Wal musyanatu nal mukminat lan wong sing terhormat saka mukminat. Wal musyanatu lan wong sing terhormat harahir minal ladina utul kitab niku. Yo khilul lakum an nakiduna yo halal kok. Nah iki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, Yahudi, Nasrani halal dikawin wong aja wale wong wedok. Jadi makmur mengaji teng mriki terang. Jadi asli teke musona. Musona tak tembunge muan wong wedok. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten suwalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi wong Islam. Mergo cara teorine kemungkinan penguasaan wong lanang. Itu nek wong lanange Islam iku tetep mungkin menguasai bojo Kristen ya. Tapi ora suwali. Malah sing ngene dibakas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina untuk kitab ningkablikum dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah ora ana takbir saling silang total itu bener. Tetep bakase wong wedok. Jadi wong Islam kok oleh ngawin wong Islam iki. Nggih. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi buatan terus ini bukti agama toleransi buatan sakit sampai nanti jano dia kesimpulan berlebihan terus mau terus liar dia kesimpulan yang liar lintas agama kalau itu lintas agama tidak apa-apa jadi ruhen ini ragu Kristen boleh asal gelem dong Kristen itu oleh tapi masalahnya gelem tau orang oleh terus niku asli teke Quran terus kasus wau menyangkut asli kasus masalah asli terus ono masalah istihad Imam Syafi'i ketat darani maksudnya ahli kitab sing kholiso. Ngono kaya rukin tau ngaji ya muslim. Ahli kitab sing kholiso. Lah kholiso opo? Iki ku nang kholiso ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Ora padha wae sadar. Limane jejeg ya cek Islam iki kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen gerayu gelem Lalu kata Yasir Arafat pas nikah ibu jadi itu siapa? Ya, dia kata anak tokoh-tokoh ini. Ada Jamal Miqdad keyakinan ini sering lagi. Karena cara pulau
Ngoten niku ora ndadekno niku Gus. Yang Islam ora Gus. Aku ora kuwatir. Oke iso barang ora kuwatir ben ora. Apa ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak beriman. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal hanya tidak semua tentu. Seperti Nabi mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan apa kafar alladzina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Iya betul. Tapi kalau orang tidak beragama, maka tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah perkara. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Nggih wono poli soropo. Tapi kula mboten kepengin bakas detailnya Mas Bro. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampean titip duit ning pendeta sak miliar. Ambek ning PKI luwih gampang ning pendeta. Ke pendeta wis itu dosa. Nggih mboten ya. Sampean titip duit nih boleh paus juga terus gue percaya timbang titip nih PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percaya sama Tuhan yang akhirnya mudah setara. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampai wah ini pluralisme cocok. Wah ini berarti benar yang liberal jadi lintas agama itu tidak masalah. Ini sampai dewe sing nggawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nak kula tak sebut dalam hal ini terus masalahnya ini gitu tuh. Ya tertentu. Paham ya? Salah nanti. Ngaji kan tadi riskan. Sampai kue dia juga kesan neraka. Baru neraka malah keliru kata-kata. Tapi yang jelas, kalau laku mantan itu nak ida ada guna. Tapi nak kawin ya kelar muda. Muda. Sampai kawin lupa. Lho ning kene karuan kan. Dadi syaratnya kawin halal cek diterusno ida ada itu guna. Ujur nak kowe kuat biaya. Biaya. Sini nak ada iston begisi berapa hari. Kepaten standar Quran ngoten tetep arijalu qawamuna ala. Wes akeh ngawin Cina lah Kristen tapi ida ada itu guna ujur. Kira kuat biaya. Jadi kamu iku akal-akale santri. Ukuran manfaat teman-teman juga. Ukuran terus dene dibiayai semua nang ra karuan. Ora ana hukum ngoten iki. Nah hukum wong lanang tetep biaya. Mulai kulo pertama, kulo termasuk biyen zaman sekarang modern sekali. Kulo kepengen kerja untuk trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama pemerintah. Kan kita lucu, baik kulo Mustafa Rudin Hasan. Di satu sisi ini kulo ngomong benar, ini masjid ini sing ngaji ini. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita tuh ngaji ala rojul nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamuhu nafaqah. Wong lanang wajib ngrumat bojo. Iku panggonane tempate. Dia ngaji Quran di arijalu qawamuna alam. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur tipe mantu wong sugih. Terus duduk manis. Nggih mboten. Padha menyangkut jihad iki ngoten. Kula sering kamu Mas Romanto. Wong Islam itu walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, coba apa lo cek oleh ngaji tafsir, tetap wajah itu diamal itu mbak. Kowe nak jihad mesti nglibatno duit. Pasti kowe urun. Nggih, nglibatno duit artinya kowe urun. Ya urun duit waan pusiko. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat. Duit untuk sebagai. Jadi lewat pola kali. Di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang. Di satu sisi kamu meyakini ukuran manfaat nak duit teko dek. Itu bener. Memang nyatanya ngoten. Saya juga sering alami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Makanya saya tetap kerja karena dengan kerja saya punya uang bisa urus. Meskipun saya tidak bisa mengkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami tembak, ini belum ngomong jujur. Tapi dia sampai pepes disalami tembak terus gue gawe ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim alamat ilmu manfaat duit teko dhewe. Itu
Nah itu tetap salah, mergo jenenge wajah itu tetap siap. Syariat Al-Qur'an mbok wolak-walik coba adimu salat wa atus zakat. Atus zakat ngekeki zakat apa nampa zakat? Mbok takono ki paling bento tetep wa atu lan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso pepe sampean pepeh nampa zakat terus wa atu lan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Al-Qur'an ya wa aqimus shalah. Wa atus zakat tetep bukan. Oh, barang ya kena. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standar memberi zakat. Soal ki nompo takdir, tapi udah sampai udah disaring. Lho benten. Sampai harus meyakini utak takdir udah sampai udah disaring. Nah, selama ini kan enggak, di satu sisi kue yakin kebenaran Quran. Di satu sisi kue de mitos versi MD. Mau sampean tobat mumpung ngaji bae kula. Jelas kuwi. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Takokne balik man kula. Kula niku nate ketua Ma'arif Tensar. Cara teng mriku niku wis wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja pamrih wong, Gus alim kok kerja. Pas niku bet mantung sugih bareng malah manfaat apa. Pas niku nggih ngoten, jure kula paling alim bet mantung sugih bareng mulai kiai gedhe kiai kere lho bareng. Mau ngomong tambah yakin Gus Bak ini manfaat apa sampai bantu apa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukum Quran ari jalu kok kamu nalani sana. Pasir bisa kok kamu nalani jan. Malik Quran dia manfaat. Malik Quran dia manfaat. Kulo tetep kerja. Lah bapak kulo orang modern, bapak kulo yang hafal Quran. Ora tuh bener-bener. Jadi kulo asal kerja. Kulo teng Jogja orang tak terakhir silang rumah tua akhirnya. Kulo nu tak nate menikmati Islam. Saya nu diketuk Padang Tanta kali Mas Bur. Saya paling gede Mas Bur mergo padha wali abdal. Ora pas wali bingunge. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil nggih. Uzlah wis seneng kumpul wong nggih. Mergo uzlah ge seneng. Kumpul wong ge seneng. Mergo nggih terus ono urusan. Lan kula ngomong di rumah. Jadi aku kumpul wong itu manfaat tenan. Ora manfaat ngene apa? Mergo kumpul wong mesti nate mrugekno tiyang. Kula mah disalahno saling mrugekno Rumanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau mrugekno. Kowe ora tau mrugekno. Aku tetep mah disalahno. Ora kok mau mboten, salah dhewe. Kamu bubar saya kan gak masalah toh. Tapi saya jelas jenenge kenal mesti wonten madharate wonten manfaat. Cuma cara syariat Quran manfaatnya kudu optimal. Jenenge wasaru ila maghfiratin min rabbikum. Pas tadikul orang itu harus berlomba-lomba. Manfaatnya harus optimal. Dan negatif itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora kekurangan. Macam urip pancen wonten cara nak duwe apik kudu optimal. Nak kekurangan terdiri anggap aja kekurangan sebagai pengekang kue rata kabur ora ujug. Sampai nak apik nek mati alhamdulillah kok apa elek. Anggap aja nek ora ujug. Jadi kan kesempurna. Tapi memang begitu. Nggih, jadi sampean kudu yakin. Jadi ilmu itu paham. Jadi kudu rasakan. Ida ataitum guna ujur, jadi alamat ilmu manfaat sing nglakoni perintah Quran. Mitos iku nak sing sesuai Quran itu dipercayani. Nah ora percaya mau nyatane dadi mitos ngono uripe do rumah. Maten keliru. Memang kita di pondok manapun, ndak Sarang, ndak Lirboyo, ndak Ploso, ndak Jogja, ndak mana saja asal pondok salaf iki. Di satu sisi kita ngaji. Dan dalam ngaji yang ngertos kok jenengan nak kiai wong lanang wajib nafkah bojo. Amanah ini di hari jauh kau bangun alam, tapi di satu sisi ada selalu ada mitos yang beredar. Saya belum hafid, itu mampu sudah enak. Oh, wali gimana? Wali gimana? Di satu sisi itu dipuji, wong itu ora tau kerja, saking tamak kali, saking tasawuf dipuji. Tapi menurut saya lucu, enggak ngukur prestasinya. Ora kerja duit tekor dhewe lho prestasine kok urusane terus duit. Di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasinya kok urusan duit. Lah nek muji sufi mesti ngeten. Ya iku sufi, ora kerja. Ya ora tau susah. Ora kerja lah tetep salat, yo tetep ibadah, tetep mulang. Ora ojo nyebut duit, apa konsekuensi wis ngelem sufi. Iki bener ya.
Tapi di satu sisi kayak kalau sufi kok prestasinya urusan. Nah, itu kan, nah itu bukti kalau kita itu masih awam. Jadi tak omongan tak arut kabeh ora beban. Omongan tak arut ora apa? Ora beban. Santai wae nyongkor wis bener. Tapi kelebihan wong awam meneh otot. Salah apa? Salah pede. Salah pede. Termasuk bener. Musinina kali ihsan kan. Maksudnya terhormat kan. Maksudnya terhormat. Iki nak seneng wong wedok terhormat yang mutazawijin sing dikawin. Kowe rong sabihin orang terang-terangno ora selimutan ora nerangno ini nabi zina kali terang-terangan kelan. Mane terhormat itu dikawin ora kok. Itu fayata zawat fa inau awad dul basar wa asulil faraj. Wala mutakhidi dan lan ora digawe simpenan. Min guna sampai jadi pejabat, jadi kiai, jadi wong cilik, wong gede, sawangane kusuk, nak kawin resiko tapi tetep ngono ora usah kawin. Niku ning Quran dibakas niku jenenge mutakhiri min guna. Tusiruna bizina bihin. Ngawin mau tapi ninggal lo ya. Akhirnya jalan tengah tusiruna bizina bihin. Rahasia di Quran itu dibakas langsung mudah-mudah. Wa man disabane wong yakfur kabeh sapa man bil iman lan iman ayat tab dan itu mutat sapa man fakat pasti amal. Monggo teman-teman kalau biro amal iman. Ayo soleh kudu sing soleh kok belajar iki. Wong nak kafir amal soleh sedurunge kafir kudu. Misalnya sampai mukmin terus kafir. Amal zaman mukmin yo dilep. Ayo soleh kok belajar. Kala yo tadi ora dibilang apa ya amal wala isa dan ora dijajar apa arep atas. Bahwa kali teman kita ambil memang buat kita pasti bisa tidak mata nalikan mati sebelum ambil atas itulah. Ya ayyuhalladzina amanu lillahi sinan juga berkum nalikane ngak sira kabeh arep semal diam nalikane ngarepno diam ila salat lan sholat wa antum kali sira kabeh mesti hadat kabeh pasti juga mongko baso wa sira kabeh wa itu lan tangan ira kabeh ilal marofisi serta nisi rata-rata ulama darani ilal marofisi